Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang prinsip dasar komunikasi yang disusun oleh Anissa Uswatun Niswa dan Nurul Iza Aulia guna untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Taufikur Rahman MA. Sini kami akan membahas tentang yang pertama yaitu akar kata komunikasi, yang kedua definisi komunikasi, dan yang ketiga 12 prinsip-prinsip komunikasi. Akar kata komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar kata komunis adalah komuniko yang artinya berbagi. Selanjutnya, definisi komunikasi. Sebuah proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampai pikiran-pikiran atau informasi. 12 prinsip komunikasi. Prinsip yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi kata-kata atau pesan verbal, perilaku nonverbal dari objek yang maknanya disepakati bersama. Contohnya memasang bendera negara pada bulan Agustus. Prinsip yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap orang tidak bebas nilai pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Prinsip yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Setiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi. Prinsip yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan yang rendah, artinya tindakan komunikasi yang tidak direncanakan, atau apa saja yang akan dikatakan atau apa saja yang akan dilakukan secara rinci dan detail, sampai pada tingkatan komunikasi yang disengaja, atau pihak komunikator mengharapkan respon dan berharap tujuannya tercapai. Prinsip yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikan, baik secara verbal maupun nonverbal, disesuaikan dengan tempat, di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Prinsip yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Komunikator memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana komunikan akan merespon. Prinsip 7. Komunikasi itu bersifat sistematik. Dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman, dan pendidikan. Bagaimana seseorang berkomunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal internal tersebut. Sisi internal seperti lingkungan keluarga dan lingkungan di mana dia bersosialisasi mempengaruhi bagaimana dia melakukan tindakan komunikasi. Prinsip 8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Seperti apa komunikasi efektif? Kesamaan bahasa khususnya akan membuat orang-orang yang akan berkomunikasi lebih mudah mencapai pengertian bersama
dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memahami bahasa yang sama. Prinsip 9, komunikasi bersifat non-sekuensial atau sirkuler. Komunikasi antar manusia dalam bentuk dasarnya adalah komunikasi dua arah. Peserta komunikasi saling berganti fungsi sebagai komunikator dan komunikan. Proses komunikasi bersifat sirkular, dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Prinsip 10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses adalah komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Prinsip 11, komunikasi bersifat irreversible atau tidak dapat diubah. Setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Prinsip 12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah.